Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan masuk di materi pertama tentang definisi turunan. Nah, untuk definisi turunan bisa didefinisikan sebagai berikut. Turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan c dinotasikan sebagai f aksen c. F aksen c didefinisikan sebagai berikut. F aksen C sama dengan limit x menuju C fx dikurangi dengan fc dibagi dengan x dikurangi dengan c. Nah, ini definisi turunan ya. Jadi kalau kita gunakan rumus ini, kita bisa terapkan ke semua bentuk-bentuk turunan ya. Bagaimana pembentuk turunan nanti ke depannya kita bisa turunkan ya, asal limitnya ada catatannya ya, asal limitnya, nilai limitnya ada. Nah, kalau tidak ada nilai limitnya artinya tidak bisa terturunkan. Contoh, diketahui fx sama dengan 1/x. Pertanyaannya, tentukan f aksen 3-nya. Nah, terlebih dahulu kita cari turunannya dulu ini. Nah, dengan menggunakan definisi turunan di atas, maka kita bisa langsung dapatkan hasilnya ya. Jadi rumusnya ini kita pakai f aksen 3. Jadi penyelesaian di sini f aksen 3 sama dengan limit x menuju 3, kemudian bentuknya fx dikurangi dengan f3 ya, ini ya, dimana c nya sama dengan 3 dibagi dengan x dikurangi dengan 3. Jadi hasil yang kita peroleh di sini limit x menuju 3, fx-nya tidak lain adalah ini. Fx sama dengan 1/x. 1/x dikurangi dengan f3. Kalau saya ganti 3 di sini, maka x-nya saya ganti dengan 3, jadinya 1/3. 1/3 dibagi dengan x dikurangi dengan 3 sama dengan, nah, dalam matematika itu sesuatu yang kita harus pecahan yang kita mau selisihkan, dari proses perhitungannya kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini kan penyebut x, di sini penyebut 3, maka kita samakan penyebutnya ya, dengan cara mengalihkan saja. Jadinya 3x, x kali 3, 3x ya. 3x dibagi dengan x, 3x dibagi dengan
X nya kan mati, sisa 3 dikali dengan 1 jadinya 3, kemudian dikurang 3x dibagi dengan 3, yang kedua ya, 3x dibagi dengan 3, 3 nya mati, sisa x dikali dengan 1 jadinya x per x dikurangi dengan 3. Limit x menuju 3 limit x menuju 3. Nah, kemudian ini pecahan campuran lagi ini kita sederhanakan menjadi ingat ini sebenarnya ada x kurang 3, ada per satunya di sini ya. Ini saja konsepnya, a per b, c per d, a dikali d, a sama dengan ya, untuk sederhananya a kali d dibagi dengan b kali c. Nah, kalau untuk yang ini kan di sini ada per satunya di sini, jadi per satunya ini saya kalikan dengan 3 kurang x, jadinya di sini 3 kurang x. Kemudian ini saya anggap b, ini saya anggap c, 3x dikali dengan x dikurangi dengan 3, 3x per 3 dikurang x per 3x dikali dengan x dikurangi dengan 3. Kemudian saya lanjutkan saja di samping sini. Oke. F aksen 3 sama dengan limit x menuju 3. Nah, saya bisa manipulasi bentuk 3 kurang x nya ini menjadi seperti ini. Minus dalam kurung x dikurangi dengan 3, x dikurangi 3. Kenapa saya bawa seperti ini? Supaya penyebut di bagian bawah ini bisa sama bentuknya, 3x dalam kurung x dikurangi 3, yang ini. Ya kan? Nah, sesuatu yang dibagi dengan dirinya sendiri maka akan menghasilkan nilai 1 ya. X kurang 3 dibagi x kurang 3 jadi 1. Jadi yang kita dapat di sini limit x menuju 3 ini kan jadi 1, jadinya minus 1 per 3 x, sisa ini minus 1 per 3x. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi x menuju 3 nya ini masuk ke sini, maka kita akan dapatkan hasil minus 1 per 3 dikali dengan 3, jadi hasilnya sama dengan minus 1 per 9. Nah, seperti inilah penggunaan definisi turunan. Nah, kemudian bila rumus di atas tadi yang ini f aksen c kita manipulasi, dengan
penggantian X sama dengan C ditambah dengan delta X yang mengakibatkan X menuju C sedemikian rupa sehingga delta X nya itu menuju 0 dan X dikurangi C sama dengan delta X, maka turunan pertama fungsi f di titik X sama dengan C dapat dituliskan ke dalam bentuk seperti yang lain ini. F aksen C limit delta X menuju 0, F C ditambah dengan delta X dikurangi dengan FC dibagi dengan delta X. Ini ya. Jadi rumus baru lagi, bentuk baru ya, seperti ini. Ya, intinya sama sebenarnya ya. Asal limitnya ada. Ya, asal limitnya ada. Contoh penggunaan definisi turunan yang kedua ini. Contoh fx sama dengan x berpangkat 3 ditambah dengan 6x. Carilah f aksen C nya. Nah, kalau kita harus menggunakan definisi limit, ya kita harus tempuh cara seperti ini. Nah, tapi kalau untuk ini kan masih bentuk dasar, jadi sebenarnya kita bisa langsung tebak hasilnya, dimana hasil untuk yang ini pasti kita bisa tebak f aksen x nya itu sama dengan 3x berpangkat 2 ditambah dengan 6. Kita menggunakan turunan fungsi rasional ya. Jadi tinggal kita turunkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita mau membuktikannya menggunakan definisi turunan, ya caranya seperti ini. Ya mungkin agak panjang, tapi ya kalau kita dituntut untuk menentukan turunan fungsi menggunakan definisi limit, ya mau tidak mau kita harus gunakan rumus seperti ini. Nah, yang pertama, perhatikan
bentuk di dalam definisi turunan ini. Yang pertama, bentuk yang pertama adalah FC ditambah dengan delta X. Nah, kalau kita ketahui di sini kan Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 6X. Nah, kalau itu yang diketahui, apabila saya tulis di sini dulu, Fx sama dengan X berpangkat 3 ditambah dengan 6X. Apabila X-nya saya ganti dengan C tambah delta X, Fc ditambah dengan delta X, maka X semua di sini saya harus ganti dengan C ditambah dengan delta X. Jadinya di sini C ditambah dengan delta X berpangkat 3 ditambah dengan 6 C ditambah dengan delta X. Jadi sederhananya ini menghasilkan nah, kalau di kalkulus 1 kita sudah belajar teorema binomial Newton. Jadi untuk berpangkat 3 ini adalah hasilnya C berpangkat 3 ditambah dengan 3 C berpangkat 2 delta X ditambah dengan 3 C delta X berpangkat 2, kemudian ditambah dengan delta X berpangkat 3, ya. Kemudian ditambah dengan, ini selesai untuk C tambah delta X berpangkat 3 nya, ditambah dengan 6C, saya kali masuk saja, ditambah dengan 6 kali delta X, 6 delta X. Ini untuk C ditambah delta X nya. Kemudian ini FC, kalau saya ganti dengan FC di C nya saya ganti dengan X nya saya ganti dengan C, FC jadinya C berpangkat 3 ditambah dengan 6C. Nah, tinggal kita substitusi masuk ke dalam rumus di sini. F aksen C sama dengan limit delta X menuju 0, Fc nya ini, Fc tambah delta X tidak lain hasilnya ini. Jadi kita tulis C berpangkat 3 ditambah 3C kuadrat delta X ditambah dengan 3C dalam kurung delta X berpangkat 2 ditambah dengan delta X berpangkat 3 ditambah dengan 6C ditambah dengan 6 delta X. Ini dalam kurung ini baru ini ya, Fc tambah delta X nya dikurang sekarang Fc nya, Fc tidak lain buka kurung C berpangkat 3 ditambah dengan 6C. Kemudian dibagi dengan delta X. Nah, sudah sama kan ini? Jadi kita tinggal lakukan proses perhitungan di dalamnya ya. Limit yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan.
Nah, pertama kalau saya keluarkan dulu ini, saya gabung semua ya dalam kita buka kurungnya. Ini untuk yang pertama tidak ada pengaruhnya, C pangkat 3, jadi kita tulis ulang saja, ditambah dengan 3C berpangkat 2 delta X ditambah dengan 3C dalam kurung delta X berpangkat 2 ditambah dengan delta X berpangkat 3 ditambah dengan 6C tambah 6 delta X dikurangi ya. Ini pengurangannya, simbol pengurangannya kita kali masuk ke dalam fungsi ini ya, di dalam kurung. Jadinya minus kali C pangkat 3 jadinya minus C pangkat 3, minus kali positif jadinya minus 6C. Kemudian dibagi dengan delta X. Kemudian kita sederhanakan. Pertama, C pangkat 3 di sini negatif C pangkat 3, jadi otomatis di sini jadi nolnya. C pangkat 3 kurangi C pangkat 3 jadi 0. Masih ada yang bisa disederhanakan lagi. Yang ini positif 6C dikurangi dengan 6C jadi 0. Sama dengan limit delta X menuju 0, yang bersisa tinggal kita tulis 3C kuadrat delta X ditambah dengan 3C dalam kurung delta X kuadrat ditambah dengan delta X berpangkat 3 ditambah dengan 6 delta X, kemudian dibagi dengan delta X. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Yang bisa kita coret lagi, kita coret. Ini kan dibagi dengan delta X, 3C kuadrat delta X dibagi dengan delta X, maka ini mati delta X nya, di sini juga mati ya. Kemudian ini 3C delta X kuadrat dibagi dengan delta X kuadrat, jadi ini mati juga. Di sini ada 2 delta X nya, ada 2 delta X nya, maka sisa kan di sini delta X dikali delta X nya bersisa 1. Kemudian di sini juga, di sini kan delta X kali delta X kali delta X dibagi dengan delta X, sisa delta X berpangkat 2 di sini. Kemudian 6 delta X dibagi dengan delta X, jadinya habis ada delta X nya di sini, sisa 6. Nah, selanjutnya limit delta X menuju 0, jadi bersisa di sini 3C kuadrat ditambah dengan 3C dikali dengan delta X ditambah dengan delta X berpangkat 2 ditambah dengan 6. Nah, selanjutnya kita substitusi delta X nya sama dengan 0 masuk ke fungsi ini. Jadi yang diperoleh adalah 3C kuadrat, jadi semua yang ada delta X nya kita ganti dengan 0 ditambah dengan 3C dikali dengan 0, ini ya, kita ganti dengan 0 di sini, ditambah dengan 0 berpangkat 2 ditambah dengan 6. Jadinya di sini adalah 3C kuadrat ditambah dengan 3C kali 0, 0 tambah 0 tambah 6.
Jadi hasil yang diperoleh sama dengan 3C kuadrat ditambah dengan 6. Jadi hasilnya tidak lain adalah F aksen C sama dengan 3C kuadrat ditambah dengan 6. Nah, sama dengan tadi di sini. Kalau F X-nya saya ganti dengan C, maka 3C kuadrat, 3C kuadrat ditambah dengan 6, kan sama. Nah, tapi kalau kita dituntut menggunakan definisi turunan, ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menggunakan definisi turunan seperti ini. Jadi hasil yang kita peroleh ini. Nah, kemudian supaya kalian tidak pusing adanya variabel-variabel C, maka rumus F aksen X di atas kita bisa hilangkan variabel C-nya ya, dengan mengganti variabel X saja boleh. Delta X menuju 0, Fx ditambah dengan delta X dikurangi dengan Fx per delta X. Boleh juga kita gunakan definisi ini. Nah, sebagai contoh, contohnya adalah f x sama dengan akar x. Pertanyaannya, tentukanlah f aksen x-nya. Nah, untuk menyelesaikannya ini, ya kita sudah ketahui di sini fx-nya sama dengan akar x, sisa kita bawa ke dalam bentuk seperti ini dulu. Fx sama dengan, saya tulis ulang, akar x, maka kita akan dapatkan di sini fx ditambah dengan delta x-nya itu akan berubah menjadi akar x ditambah dengan delta x. Dengan menggunakan rumus ini lagi, maka kita akan peroleh f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0 sama dengan ini ya, saya langsung pakai ini, akar x ditambah dengan delta x dikurangi dengan fx, tidak lain adalah akar x, dibagi dengan delta x. Nah, inilah yang akan kita selesaikan lagi. Untuk menghitung limit di atas, ya perlu dilakukan dengan merasionalkan pembilang. Cara merasionalkan pembilangnya ini, f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0. Nah, dengan cara
kita lakukan perkalian sekawan ya. Kalau akar seperti ini kita rasionalkan pembilannya dengan cara melakukan perkalian sekawan. Akar X ditambah dengan delta X dikurangi dengan akar X per delta X dikali dengan sekawannya ini, dari kalau negatif di sini sekawannya adalah positif. Akar X ditambah dengan delta X ditambah dengan akar X dibagi dengan, seperti di atas, X ditambah dengan delta X ditambah dengan akar X. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau positif di sini, maka sekuannya di sini adalah negatif. Begitupun sebaliknya. Jadinya di sini f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0. Maka kita akan dapatkan akar X tambah dengan delta X dikali dengan akar X tambah delta X itu akan berubah ya, apa namanya, akan hilang akarnya. Kenapa? Karena akar itu sebenarnya itu pangkat 1/2. Jadi hasilnya di sini adalah X ditambah dengan delta X. Kemudian ini juga ya, sebenarnya ini bentuknya seperti ini ya, A kurang B dikali dengan A tambah dengan B, perkaliannya ya, A kali A jadinya A kuadrat, kemudian A kali B ditambah dengan AB, B dikali A minus AB atau A minus BA ya, sama saja. Kemudian minus B dikali positif B jadinya minus B kuadrat. Ini kan positif A kali B dikurangi B kali A kan mati juga, sisa A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, kalau dia dalam bentuk akar A dikali dengan akar A yang tadi ya, ini kalau kita ibaratkan akar A itu jadinya sama dengan akar A berpangkat 2. Ini mati, sisa A. Jadi di sini X ditambah dengan delta X. Kemudian selanjutnya di sini adalah minus B kuadrat. Nah, kalau ini minus akar X dikali dengan akar X kemudian pangkat 2. Jadinya kan minus akar X dikali dengan akar X ya. Iya, ini ya. Kalau di sini kan B kali B ya. Kalau di sini akar X dikali akar X jadinya akar X berpangkat 2. Akar X berpangkat 2 jadinya bisa minus akar. Makanya di sini minus X.
kemudian dibagi dengan ini semua pembaginya, delta X dikali dengan akar X ditambah dengan delta X ditambah dengan akar X. Mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Selanjutnya, limit delta X menuju 0 ini kita sederhanakan. X-nya dikurangi X, sisa delta X ya. Ada balas kurungnya di sini. Jadi bersisa delta X dibagi dengan delta X dikali dengan akar X ditambah dengan delta X ditambah dengan akar X. Masing-masing ada variabel delta X nya, bisa kita coret. Ini jadi limit delta X menuju 0 seper akar X ditambah dengan delta X ditambah dengan akar X. Selanjutnya kita tinggal substitusi. Substitusi delta X nya masuk di sini. Jadinya seper. Jadi kalau kita sudah substitusi delta X nya, maka penulisan limitnya sudah selesai. Jadi selama belum di substitusi delta X nya menuju 0, delta X sama dengan 0, maka kita harus terus tuliskan limit delta X menuju 0 di bagian depan ya. Jadinya di sini akar X ditambah dengan 0 ditambah dengan akar X. Jadi delta X nya itu kita ganti dengan 0. Jadi kita sederhanakan lagi, seper akar X ditambah dengan akar X. Jadi hasilnya kita peroleh seper 2 akar X, seper 2 akar X. Nah, seperti itulah penggunaan definisi turunan. Oke, untuk materi pertama saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.